Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani, NPM 210900115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Manajemen dan Badan Usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, badan usaha. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, manajemen dapat terbagi atas 3, yaitu yang pertama, manajemen ilmu. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu, yang berarti manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, manajemen seni, bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen, orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Yang ketiga, manajemen profesi, memajukan setiap pekerjaan supaya tiap personel mampu berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk tiap keahliannya sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Yang keempat, badan usaha dapat terbagi atas 2, yaitu yang pertama, internal. Internal adalah menyangkut bagian dalam tubuh, diri, mobil, dan sebagainya. Selain itu, internal adalah istilah yang juga sering dimaknai sebagai dalam negeri, sebelah dalam, dan di kalangan sendiri. Yang kedua, eksternal. Eksternal adalah menyangkut bagian luar tubuh, diri, mobil, dan sebagainya. Selain itu, eksternal adalah istilah yang juga sering dimaknai sebagai luar negeri. Yang kelima, prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kesatuan pengarahan. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, pengajian yang adil. Yang keenam, lebih mementingkan kepentingan umum atau suatu organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, prinsip-prinsip badan usaha. Prinsip-prinsip badan usaha. Yang pertama, seluruh kegiatan usaha ditujukan untuk mencari keuntungan atau profit motif. Yang kedua, kegiatan usaha dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya tetap menjalankan usahanya secara permanen. Yang keempat, berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja. Yang kedua, firma. Firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Yang ketiga, CV, persekutuan komoditor. CV adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab. Yang keempat, PT, persekutuan terbatas. PT adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut stakeholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang merupakan sebesar modal yang mereka tanggung. Yang kelima,
atau perseraan terbatas negara. Adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Yang kedelapan, ada 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama, manajemen tingkat atas adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kinerja keseluruhan dari suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat tengah adalah bagian dari perusahaan yang menjalankan program-programnya. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah adalah bagian dari perusahaan yang berfokus pada kegiatan operasional perusahaan.